Sejak saat itulah warga sekitar sering melihat sosok wanita cantik berambut panjang berdiri diam di tepi jembatan Ancol. Saat dia mengecek penumpangnya, ternyata perempuan cantik tadi udah berubah wujud menjadi setan kepala botak. Halo warga Storia, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kalian pernah dengar nggak sih cerita soal jembatan Ancol? Buat sebagian orang, tempat ini cuma jalur biasa buat nyambung jalan dari utara ke pusat kota. Tapi buat sebagian lainnya, jembatan Ancol adalah tempat yang nggak bisa sembarangan dilewatin, apalagi pas malam dan apalagi pas hujan rintik-rintik. Kalian pasti juga nggak asing sama yang namanya si manis jembatan Ancol. Urban legend yang satu ini udah menghantui warga Jakarta sejak puluhan tahun lalu. Tapi kalian tahu nggak kalau dia ini ternyata nggak sendiri. Konon dia selalu ditemanin oleh sosok kepala botak berwajah hancur dan juga kadang menyerupai wanita cantik. Warga menyebutnya adalah setan botak. Siapakah mereka? Dari mana asalnya? Dan katanya sampai sekarang dia itu sering bergentayangan. Hari ini Intan akan bawakan kisah yang paling legendaris dari Jakarta. Kisah yang udah hidup lebih lama dari usia kita semua, yaitu si manis dan juga setan botak jembatan Ancol. Ya udah, nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Duduk yang nyaman, pasang kuenya karena ini Intan Storia. Jangan lupa subscribe ya. Pertama-tama aku mau jelasin secara singkat ya tentang pembuatan jembatan Ancol, biar kalian semua paham. Jadi jembatan Ancol yang kita kenal sekarang ini udah ada dari zaman Belanda. Awalnya jembatan Ancol dibuat untuk menghubungkan beberapa kawasan penting yang ada di Jakarta. Waktu itu wilayah Ancol tuh belum ramai kayak sekarang dan belum jadi tempat wisata. Jadi belum ada tuh Dufan, resort, apalagi mall. Dulu cuma ada rawa-rawa, kebun kosong, dan jalanannya juga becek. Dan saking sepinya wilayah ini, orang zaman dulu tuh bilangnya daerah ini tuh tempat jin buang anak. Dan tempat ini juga minim penerangan tanpa adanya pos keamanan. Daerah ini sering dijadikan lokasi empuk buat kejahatan. Di sanalah banyak terjadi kasus-kasus kriminal, salah satunya adalah pemerkosaan. Karena itulah gak heran kalau akhirnya jembatan Ancol dikenal sebagai lokasi paling angker di Jakarta Utara. Kisah si manis jembatan Ancol ini bermula dari seorang gadis yang bernama Mariam. Katanya dia ini gadis yang cantik, berkulit sawo mateng, tingginya 160 cm, dan dia sering mengenakan pakaian warna merah. Nah, dulunya Mariam dan ibunya ini tinggal di emperan rumah seorang juragan kaya. Nah, suatu hari juragannya ini tertariklah sama Mariam dan berniat ingin menikahi atau menjadikan Mariam ini selirnya. Nah, Mariam menolak karena juragannya ini umurnya udah tua. Akhirnya dia kabur lah. Nah, dalam pelariannya ini dia bertemu dengan saudagar kaya dan juga menyimpan banyak perempuan. Nah, saudagar kaya ini tertarik sama Mariam. Nah, akhirnya dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Mariam. Tapi anak buahnya ini melakukan tindakan di luar batas. Mariam malah diperkaos dan dihabisi. Jasadnya dibuang di area persawahan dekat dengan jembatan Ancol. Nah, sejak saat itulah warga sekitar sering melihat sosok wanita cantik berambut panjang berdiri diam di tepi jembatan Ancol. Apalagi kalau malam dan juga saat hujan rintik-rintik. Sosok ini dikenal sebagai si manis jembatan Ancol. Beberapa warga bahkan yang melihat sosok wanita cantik ini mengalami kecelakaan karena katanya tiba-tiba wanita ini berdiri diam di tengah jalan. Tapi warga Storia, ternyata si manis ini nggak sendiri. Dalam sinetron tahun 90-an yang berjudul Si Manis Jembatan Ancol, mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu ya, kalau dia ini selalu ditemani oleh karakter botak lucu yang diperanin oleh Ozy Saputra. Nah, tapi jarang ada orang yang tahu kalau karakter botak ini ternyata berasal dari urban legend asli yang dikenal sebagai setan botak.
Konon sosok ini adalah arwah dari seorang saudagar kaya yang dulunya jatuh hati pada Maryam. Setelah Maryam meninggal, sang saudagar kaya ini merasa bersalah. Dia dijauhi dari masyarakat dan bisnisnya juga hancur. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, dia tubuhnya terjatuh dan menghantam batu besar yang ada di bawah jembatan Ancol. Lehernya patah dan kepalanya copot. Dari situlah warga sekitar sering melihat sosok penampakan setan botak yang kepalanya menggelinding sendiri dan juga kadang mengubah wujudnya menjadi wanita yang cantik. Dan lebih dari itu, setan botak ini dianggap sebagai sosok yang paling aktif mengganggu warga. Nah, ada nih cerita pada tahun 90-an, Pak Yanto dengar temennya yang sesama tukang beca itu baru aja bertemu dengan sosok kepala setan botak. Nah, temennya ini bahkan sampai sakit lah beberapa hari. Tapi Pak Yanto ini tipe orang yang nggak percaya sama gitu-gituan. Jadi ya udahlah gitu. Setelah beberapa minggu kemudian, malam-malam Pak Yanto lewat kawasan jembatan Ancol. Waktu itu suasananya sepi banget. Tiba-tiba dia ngeliat wanita yang melambai-lambai tangan kayak nyetopin becanya Pak Yanto lah. Nah, di situ Pak Yanto seneng lah ya kan, dapat penumpang cantik berpakaian warna merah. Nah, akhirnya perempuan ini naiklah ke becanya Pak Yanto dan minta diantar ke seberang jembatan. Sepanjang perjalanan, perempuan ini tuh diem aja. Nah, Pak Yanto ini tipe-tipe orang yang suka ngajak ngobrol penumpangnya. Tapi perempuan ini tetap aja cuek diemin Pak Yanto. Nah, akhirnya Pak Yanto ini sadar diri lah, tidak ngajak ngobrol lagi dan dia fokus untuk mengayuh becanya. Nah, pas dia mengayuh becanya, kok lama-lama makin berat ya. Padahal penumpangnya ini wanita cantik yang kurus gitu kan. Nah, nggak lama dari itu terciumlah bau bangkai. Akhirnya Pak Yanto ini berinisiatif untuk turun dari becanya dan ngecek penumpangnya. Saat dia mengecek penumpangnya, ternyata perempuan cantik tadi udah berubah wujud menjadi setan kepala botak yang mulutnya keluar belatung banyak. Akhirnya Pak Yanto dari situ kabur lah, dia ninggalin becanya. Nah, ada lagi nih cerita pada tahun 1985, Mbah Broto melukis sesosok wanita misterius yang tiba-tiba datang ke Mbah Broto minta dilukis. Nah, akhirnya dilukislah sama Mbah Broto. Tapi di tengah-tengah lagi melukis itu, Mbah Broto meminta izin untuk ke kamar mandi sebentar. Nah, pas dia kembali lagi, wanita itu udah nggak ada, menghilang. Nah, akhirnya Mbah Broto ini nanyalah ke orang yang ada di sebelah kiosnya. Pak, tadi lihat nggak ada wanita cantik di sini? Nah, orang itu bilang, nggak ada Mbah, dari tadi juga saya lihat Mbah ngobrol sendiri. Nah, dari situlah Mbah Broto yakin kalau wanita itu adalah sosok si manis jembatan Ancol yang selama ini sering diperbincangkan. Nah, warga Storia, buat kalian yang tinggal di daerah Ancol, mungkin ada cerita-cerita mistis lainnya, boleh ya ditambah di kolom komentar. Nah, satu lagi nih aku mau ingetin. Buat kalian yang lewat jembatan Ancol, jangan lupa untuk permisi kayak Tintin gitulah ya. Nah, oke, sekian dulu video aku kali ini dan terima kasih untuk warga Story yang udah menonton video aku. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian agar warga Story semakin besar, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye.